you understand, brother? I'm here on my own. I have to look after myself, okay? Brother, I told you go to our place in Longa Beach. I don't say to Lily. Who's our place? Longa, our Who lives place. there? Who lives there? Me and my family and my cousin, everyone. You sure? You don't trust me, okay? I don't trust you. I don't know, you know? Di sebuah sudut ibu kota Aceh yang pernah dikenal dengan nama Nanggro Aceh Darussalam Banda Aceh, seorang wisatawan asal Polandia melangkah pelan menyusuri jalanan kota. Ia tidak tahu bahwa hari itu, di tempat yang tampak tenang dan sederhana ini, cara pandangnya tentang manusia akan berubah selamanya. Kamera tergenggam di tangannya. Setiap sudut kota ia rekam dengan rasa ingin tahu yang besar. Banda Aceh terasa damai, bersih, dan berbeda dari gambaran yang selama ini ia miliki tentang Indonesia. Saat ia berjalan, sapaan mulai terdengar dari berbagai arah. Hello. 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 Where you come from? Saya dari Poland. Polandia. Poland, yes. Polandia. Hello, apa kabar? Apa kabar? Hello. The first time Aceh. First time in Indonesia. You can speak Indonesia. Oh no, a few words. Yes. I learned a little bit, but no Aceh. Yeah, I'm making a film. You YouTuber? Yes. 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 Bernard Joseph. You find me. Okay. Yes, please. Yeah. Okay. Ia tersenyum dan menjawab dengan logat khas Eropa Timur, mencoba beberapa kata bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Warga tertawa kecil, bukan mengejek, melainkan menyambut dengan hangat. Interaksi sederhana itu membuatnya merasa diterima. Yes. Hello, Mr. Asep. Kamu saya. Yeah. Mr. Asep. Yeah. Bernard tinggi, Mr. Asep kecil. Okay, guys. Well, I'm gonna take a walk around. Okay. Bye bye. Ia datang bukan hanya sebagai turis, tetapi sebagai pembuat film. Ia ingin merekam cerita tentang tempat baru. Namun tanpa ia sadari, justru dirinya yang akan menjadi bagian dari sebuah cerita yang tak terduga. Di tengah langkahnya, seorang pria paruh baya mendekat. Bahasa Inggrisnya sederhana, namun niatnya jelas, ramah dan ingin membantu. Ia bertanya tentang asal negara, tujuan perjalanan, dan kegiatan sang turis. Ketika tahu ia seorang YouTuber, wajahnya tampak antusias. Apa kabar? Baik. Kamu nama? Why you speak Indonesia? No. No? Yeah, no, Okay. it's fine. Oh, it's fine, yeah. Oh, you shoot me? I'm just making shooting Oh, no everything, worries. yeah, making a video. No, I don't want to disturb you. Okay, no, you're not disturbing What's me. your name, brother? Bernard, Where are you from? from Poland. Poland. Yeah. You wanna Yeah. ride? No, it's okay. I'm gonna take a walk. Oh, Yeah, I wanna just film stuff along the way. But thank you so much. Yeah, no worries. It's Yeah. very nice to meet you. Lalu sebuah ajakan terlontar begitu saja. I want to go Taylor. If you want, you can. Okay. You can videos. Oh, Whatever. you're going to the tailor? Yeah, you wanna come? Okay, why not? Yeah, sure. Keputusan spontan diambil. Ia naik ke jok belakang motor pria itu. Angin kota menerpa wajahnya, dan perjalanan kecil pun dimulai. Mereka benar-benar berhenti di tukang jahit. Pria itu mengurus pesanannya, sementara sang turis menunggu dan mengamati sekitar. Tidak ada yang aneh. Semua terasa biasa. Setelah itu, pria tersebut bahkan mengantarnya ke masjid megah yang ingin ia kunjungi. Sebelum berpisah, ia memberikan nomor teleponnya. Kalau butuh bantuan, telepon saja. Don't lose your camera. No, I won't. I can't lose that. Please, yeah. Yeah. So Alright. text me, yeah. Bye-bye. Beberapa waktu kemudian, setelah selesai berkeliling, sang turis menghubungi nomor itu. Ia ingin pergi ke pantai. Tanpa ragu, pria itu datang menjemput. Namun di tengah perjalanan, sesuatu mulai berubah. Jarak terasa semakin jauh, arah terasa tidak sesuai. Ketika membuka peta di ponselnya, ia terkejut mereka justru bergerak menjauh dari pusat kota. Pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan buruk. Ia teringat, pria itu sebelumnya sempat menanyakan nomor kamar hotelnya. Bahkan memastikan apakah ia membawa kunci kamar sebelum pergi. Dengan suara tegang, ia meminta motor dihentikan. Brother, stop. It's okay.
It's okay, you understand, brother. I'm here on my own. I have to look after myself, okay? Brother, I thought you go to our place in Longa Beach. I don't say to Lele. Who's our place? Longa, our lives place. there? Who lives there? Me and my family and my cousin, everyone. Sure? You don't trust me, okay? I don't trust you. I don't know, you know? Mereka berhenti di sebuah bangunan sederhana. Tempat itu ternyata miliknya. Ia menjelaskan bahwa pertanyaannya tentang kamar hotel bukan untuk hal buruk, ia hanya ingin membandingkan harga dan mungkin menawarkan tempat yang lebih baik. Rasa curiga perlahan mencair. No, it's okay, it's okay. Yeah. See, okay, guys, you see, I thought Eddie was about to kidnap me. But he's actually a nice guy. Tak lama, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini benar menuju pantai. Laut terbentang luas di hadapan mereka. Angin berembus lembut, suasana terasa damai. Itu istri dan anak saya, katanya sambil menunjuk keluarganya. Yang tersenyum dari kejauhan, kamu boleh makan dan menginap di sini, gratis. Apa kabar? Hello. Sang turis terdiam, bukan karena takut. Bukan karena marah, tetapi karena malu. Ia menyadari bahwa ketakutannya lahir dari prasangka yang ia bangun sendiri. Ia sempat menilai seseorang dari motor yang dikendarai, dari bahasa Inggris yang tidak sempurna, dari asumsi yang tumbuh diam dalam pikirannya. Welcome to Eddie's Homestay, Okay. especially our Airframe Resort, Eddie's Homestay in Longa, Aceh, Indonesia. Yes. Thank you. And he definitely won't kidnap you. Hari itu, Banda Aceh tidak hanya memberinya pemandangan indah dan keramahan warga. Kota ini memberinya pelajaran yang lebih dalam tentang kepercayaan, tentang kerendahan hati, dan tentang kebaikan yang sering kali hadir dalam wujud paling sederhana. Well, I feel stupid now for thinking that I was gonna get kidnapped. But let this be a lesson to all you solo travelers. You gotta look after yourselves. I mean, I don't really feel silly actually. That was justified. Dan sejak hari itu, ia belajar satu hal, tidak semua rasa takut layak dipercaya. Kadang, yang kita curigai justru adalah kebaikan yang sedang mengetuk pintu.